Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Alfiani Sarah Septami, dan juga rekan saya adalah Lailul Istiqomah, Rifa Evelia Putri, dan juga Helmi Yusuf Fadila. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yang merupakan tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama adalah mengenai definisi bahasa, yaitu menjelaskan apa itu bahasa. Kemudian yang kedua ada bentuk bahasa, menjelaskan beberapa jenis bentuk bahasa yang biasa digunakan. Kemudian yang ketiga ada bahasa gaul di Indonesia, menjelaskan penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Yang keempat ada faktor pendukung bahasa gaul. Kemudian yang kelima ada pengaruh bahasa gaul, menjelaskan pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dan yang keenam ada dampak bahasa gaul, menjelaskan dampak dari penggunaan bahasa gaul. Kemudian untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi bahasa. Apa sih bahasa? Jadi bahasa ini adalah alat untuk interaksi antar manusia. Dalam masyarakat yang memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa juga sebagai identitas dari suatu negara ataupun wilayah yang digunakan sebagai alat komunikasi utama. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide, dan juga pendapat serta hubungan sosial lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bentuk bahasa. Jadi bentuk bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa lisan, yaitu bahasa yang disalinkan, diucapkan, dituturkan oleh pelaku tutur. Kemudian bahasa tulisan. Bahasa tulisan ini yaitu bahasa yang digunakan dalam sebuah bentuk tulisan. Berbentuk tulisan dan pola penulisannya diharuskan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Bahasa lisan ini berbeda dengan bahasa tulisan dikarenakan dalam bahasa lisan membutuhkan penutur dan juga mitra tutur. Bahasa yang digunakan sudah terlepas dari kaidah bahasa yang ditentukan. Nah, umumnya bahasa lisan sudah tidak memperhatikan kaidah bahasa Indonesia secara runtut. Karena dalam bahasa lisan, baik penutur maupun mitra tutur itu hanya perlu mengetahui maksud satu sama lain. Nah, jika bahasa lisan membutuhkan penutur dan mitra tutur, maka dalam bahasa tulis tidak perlu adanya penutur maupun mitra tutur. Pada kehidupan sehari-hari, manusia lebih sering menggunakan bahasa lisan dan biasanya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin manusia akan saling surat-menyurat, berbalas tulisan dengan bahasa yang baku. Kemudian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Yusuf Fadila dari Universitas Mercu Buana Meruya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Saya dari kelompok 2, saya akan menjelaskan terkait tugas besar Bahasa Indonesia 2, yaitu bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul merupakan salah satu bentuk bahasa lisan non-formal yang digunakan sebagai bentuk komunikasi di era yang semakin modern saat ini. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan. Arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang di subkultur tertentu. Bentuk bahasa gaul yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari, yaitu word clipping, abbreviation, onomatopeia, istilah atau singkatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Susikoma. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Mengapa perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat? Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya bahasa gaul ditandai dengan menjagonya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh lingkungan. Umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun dari keluarga. Lalu yang ketiga ada peran media, di mana peran media ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu media elektronik, lalu media cetak. Yang pertama dari peran media elektronik, menggunakan istilah bahasa gaul di dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di dalam televisi.
Lalu yang kedua ada peran di media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja seperti cerpen atau novel yang umumnya juga menggunakan bahasa gaul. Dampak dari modernisasi yang paling terlihat adalah di mana segala hal yang ada di lingkungan kita selalu terupdate, termasuk bagaimana cara dalam bertutur kata. Lalu ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Bahasa gaul dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Namun, berikut pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangatlah erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam budaya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memangku bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas suatu bangsa. Lalu yang kedua ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan untuk komunikasi, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sebuah ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rifa Afilia Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak negatifnya yang pertama yaitu dapat menimbulkan penyalahartian dan kesalahpahaman. Tidak seperti bahasa Indonesia yang baku yang memiliki Kamus Bahasa Indonesia dalam penerjemahannya, bahasa gaul tidak memiliki pedoman khusus dalam penerjemahannya, sehingga setiap kata yang diucap dapat bermakna berbeda tergantung setiap orangnya. Yang kedua yaitu eksistensi bahasa Indonesia menjadi terancam. Dewasa ini bahasa gaul seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat khususnya generasi muda terkadang lebih sering menggunakan penggunaan bahasa gaul dan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang dianggap bahasa kuno. Yang ketiga yaitu menyulitkan penggunaan bahasa yang benar di situasi yang formal. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang terdapat di situasi formal. Hal ini dikarenakan kita sudah terbiasa dengan kosakata-kosakata dalam bahasa gaul dan cenderung jarang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu dampak positif penggunaan bahasa gaul. Yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas. Penggunaan bahasa gaul dapat meningkatkan kreativitas. Bahasa gaul yang bersifat nonformal membuat masyarakat bebas dalam membuat, mengubah, atau mengkreasikan bahasa itu sendiri, sehingga adanya kebebasan mengkreasikan bahasa gaul, jiwa kreatif masyarakat menjadi semakin terasa dalam menciptakan kosakata yang bahkan mungkin tidak pernah didengar oleh orang sebelumnya. Yang kedua yaitu lebih efisien dalam percakapan sehari-hari. Sebagian kosakata bahasa gaul merupakan akronim atau singkatan dari bahasa Indonesia. Kosakata tersebut diperpendek atau dipersingkat dengan tujuan agar efisiensi dalam penggunaan di percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menambah keakraban dengan teman sebaya. Bahasa gaul juga kadang dapat menambah keakraban di antara semua teman. Hal ini dikarenakan bahasa gaul cenderung lebih santai bila digunakan. Jadi kesimpulannya yaitu bahasa gaul merupakan salah satu bentuk lisan non-formal yang digunakan sebagai bentuk komunikasi di era yang semakin modern saat ini. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena penggunaan yang bersifat santai dan fleksibel namun digunakan pada situasi yang tepat. Sehingga alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dapat digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan secara berlebihan. Sekian dan terima kasih.